Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai namanya itu mahram atau lebih tepatnya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu merupakan mahram yang abadi, yang selamanya. Kalau mahram mu'aqqad itu sementara karena sebab-sebab tertentu. Kemudian di sini yang namanya mahram mu'abbad itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada mahram nasab, ada mahram besan, dan juga susuan. Sebenarnya juga ada tambahan lagi mengenai wanita yang disumpah li'an. Nanti juga sebenarnya masuk ke dalam sumpah li'an itu masuk dalam mahram mu'abbad karena tidak boleh dinikahin selamanya. Nah, apa itu li'an? Li'an itu ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dengan bersumpah 4 kali bahwa menyatakan istrinya itu melakukan zina, yaitu saling lempar sumpah ya. Si istri lempar sumpah dan suami juga sama melempar sumpah. Dan kemudian yang kelimanya itu bersumpah bahwa akan dilaknat oleh Allah. Nauzubillah ya. Jangan sampai ada suami istri yang melakukan namanya menuduh zina itu. Nah, itu ya, itu sumpah li'an. Ketika sudah terjadi, yaitu mereka bercerai keduanya. Maka konsekuensinya ketika hal tersebut terjadi, maka tidak boleh menikah lagi walaupun dengan muhallil sekalipun gitu. Muhallil itu orang yang menghalalkan wanita. Misalnya istrinya cerai dan suaminya ya kemudian punya suami baru si istrinya, yaitu namanya muhallil, kemudian dicerai lagi. Tapi muhallil itu lebih kayak disuruh sama suaminya buat nikahin istrinya supaya dia menjadi boleh menikahi istri lamanya lagi gitu. Nah, di sini ada mahram nasab. Nasab itu keturunan ya. Misalnya di sini saya di sini yang diharamkan itu nggak boleh. Ini tanda merah ini merupakan diharamkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang saudara ini. Ya, perempuan saudara, atau misalnya kesini dia punya anak, ke bawah lagi punya cucu, itu tidak boleh dinikahin. Cuman di sini saudara di sini baik saudara ayah atau seibu atau juga sekandung, itu tidak boleh. Kemudian di sini juga keponakan, ke bawah lagi cucu, terus ke bawahnya, itu tidak boleh dinikahi. Lalu kemudian di sini ada ibu, udah jelas ya ibu gak boleh dinikahin. Kemudian bibinya ibu atau saudaranya ibu, yaitu bibi ibu ya saudaranya. Kemudian bibi bapak, misalnya bibi dari bapak atau saudaranya bapak, nah itu haram untuk dinikahin. Kemudian di sini neneknya dari bapak sama juga nenek dari ibu itu tidak boleh untuk dinikahin. Nah, itu jelas ya untuk mahram nasab sendiri. Lalu next, kemudian di sini ada mahram besanan. Nah, mahram besanan ini mahram apa gitu? Mahram besanan ini ya karena pernikahan sendiri. Di sini yaitu di sini kebetulan saya menikah dan istrinya perempuan ya, menikah. Nah, si istri punya yang namanya mertua. Nah, yang warna merah ini haram untuk dinikahin mertuanya, biarpun misalnya mahram besan ini, biarpun mereka sudah bercerai, misalnya istrinya bercerai terus pengen nikah sama mertuanya, ya gak boleh, hukumnya haram.
kemudian di sini ada anak tiri ya anaknya dari istri, udah punya anak misalnya janda punya anak tiri. Nah anaknya juga sama menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Lalu kemudian di sini yang tanda kuning ini mahram muakkad ya. Jadi baik bibinya istri maupun saudaranya istri itu boleh dinikahin, asal ketika istrinya dicerai maka boleh baik menikah dengan bibinya istri maupun saudaranya istri. Kemudian di sini ada ibu tiri, sama ibu tiri juga haram untuk dinikahi. Kemudian juga di sini Anda punya anak Anda punya istri, nah ini juga haram dinikahi, statusnya menjadi mahram. Dengan lanjut mahram penyusuan. Di sini ada mahram penyusuan. Yang pertama, susuan itu misalnya saya misalnya punya anak. Maksudnya di sini saya menyusu seorang ibu, seorang perempuan. Nah ini menjadi mahram untuk saya. Terus kemudian si ibu susuan ini punya anaknya perempuan. Nah ini menjadi saudara saya gitu. Jadi saudara susuan maka juga haram untuk dinikahin. Kemudian misalnya di sini ada seorang anak, maksudnya bukan anak kandung si ibu tapi misalnya anak orang lain tapi disusuin sama si ibu ini. Nah ini haram hukumnya untuk dinikahin gitu. Statusnya juga sama menjadi mahram. Kemudian si ibu punya bibi. Nah bibinya juga sama haram untuk dinikahin. Kemudian jalar juga sama, si ibunya misalnya punya suami, udah punya suami. Nah hal itu juga sama konsekuensinya kepada bibinya si suami ini juga haram untuk dinikahin. Kemudian sama ke atas, neneknya ibu juga neneknya suami juga haram untuk dinikahi. Ya, untuk persyaratannya seperti susuan ini yaitu pertama 5 kali hisab gitu. 5 kali hisab itu bukan 1 kali kenyat 2 kenyat gitu. Jadi 5 kali hisaban itu sampai misalnya 1 kali hisab pokoknya 5 kali sampai itu kenyang, sama 5 kali susuan gitu. 1 kali kenyang, kemudian 2 kali sampai seterusnya sampai ke 5 kali. Nah itu syaratnya. Yang kedua yaitu umurnya belum 2 tahun atau di atas 2 tahun. Misalnya gimana kalau misalnya seorang suami menelan air aslinya seorang istri, apakah itu jadi mahram? Tentu saja tidak menjadi mahram, karena jelas suami kan sudah dewasa, bukan berumur 2 tahun. Jadi tidak statusnya jadi mahram. Jadi suami tersebut tidak menjadi mahram. Ya mungkin kemudian status dari mahram sendiri ya, pertama ya boleh melihat auratnya itu aurat kecil ya, bukan aurat besar. Kemudian boleh berkholbat berduaan, kemudian juga boleh berpergian, dan juga boleh bersentuhan. Nah itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.